Lantas yang Anda jadikan jembatan untuk jadikan sebuah polemik itu adalah Pak Alawi. Supaya kamu apa? Supaya kamu dapat pasukan orang-orang pribumi, menghasut pribumi, mengadu domba pribumi. Gus Arya blak-blakan dukung para Habib Ba'alawi dan serang Mukimat. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman semuanya. Lantas yang Anda jadikan jembatan untuk jadikan sebuah polemik itu adalah Pak Alawi. Supaya kamu apa? Supaya kamu dapat pasukan orang-orang pribumi, menghasut pribumi, mengadu domba pribumi. Kenapa? Ayo Gus Dur menemukan makam, bahkan membangun makam yang ditemukan oleh Gus Dur, Anda nggak berani bahas. Nah, ini contoh. Kenapa? Apa persoalannya? Padahal kan sama. Apa bedanya Ba'alawi, tentang makam dulu ya, tentang makamnya. Apa bedanya Ba'alawi dengan Gus Dur? Saya ini pembela Gus Dur. Saya pasukan berani matinya Gus Dur. Tetapi dalam mengkaji sebuah asumsi yang dianggap kebenaran perlu diuji. Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo, Ba'alawi, Anda cap sebagai sering memalsukan makam, membuat makam. Apa bedanya dengan Gus Dur ketika menemukan makam dan membuat makam? Apa bedanya? Bahkan makam Sunan Kalijaga lebih dari satu. Salah satu penemunya adalah Gus Dur. Bagaimana? Nah, ini kalau mau apple to apple. Kenapa Anda nggak bahas? Kenapa makamnya tidak dibongkar? Nah, ini baru soal kuburan, rumor yang 3 tahun membuat Anda bodoh. Rumor yang 3 tahun sampai detik ini membuat Anda berpolemik otak Anda sehingga menjadi bodoh. Itu loh baru kuburan yang katanya kuburan palsu. Perihal nasab, apa bedanya nasabnya Ba'alawi dengan nasabnya Wali Songo? Apa bedanya nasabnya Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dengan nasabnya Abbas Buntet atau Sayyid Abbas Buntet? Apa bedanya? Bedanya kalau Habib Lutfi itu ada Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Bedanya kalau di Abbas Buntet itu ada Sayyid Abbas. Sama-sama keturunan Nabi. Habib diyakini juga ada ketersambungan kepada Nabi Muhammad. Sayyid itu adalah gelar kehormatan yang disematkan sebagai Zuriatul Rasul. Apa bedanya? Kenapa Habib Lutfi disuruh tes DNA? Kenapa Sayyid Abbas ada Sayyidnya nggak disuruh tes DNA? Kenapa Anda nggak pernah mempersoalkan Sayyid Abbas itu keturunan siapa? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Ayo. Ini kalau mau apple to apple loh. Weh, lu jangan macem-macem menghina Gus Dur. Framing, ayo. Gua pasukan matinya Gus Dur. Pasukan berani matinya Gus Dur. Kok menghina Gus Dur? Oh, curang matamu. Gak usah framing. Nanti ada tak kuliti satu-satu. Saya kuliti satu-satu. Apa bedanya? Oke. Halo. 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 Halo, halo. 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 Halo, dengar? Halo. Jadi jangan gini, jangan Mukimat mengajak orang untuk berpikir objektif. Dirinya sendiri sedang berpolemik dan tidak objektif. Gue ketika diajak berpolemik tentang makam palsu yang sudah selama 3 tahun, gue gak mau ambil pusing. Gue udah tahu nih, kalau lama berarti tujuannya adalah polemik. Lempar bola panas, habis itu dia pergi. Kalau meyakini ada kebenaran, juga mesti diuji kebenaran itu. Maka hari ini negara hukum, ada jaksa penuntut, ada pengacara, pembela, ada hakim yang memutuskan. Dalam urusan ilmu pun sama, tesis sama. Kalau imat itu membuat tesis contohnya. Ya, harus ada yang mentahqiq ahli-ahlinya. Harus siap, jangan bikin tesis ketika dia nantang ngalor ngidul, di
diiyain tantangannya, kabur. Kata Saripudin Tegal. Kabur. Jangan ia nantang-nantang kalau Robito Alawiyah tidak setuju, silakan undang saya Kiai Haji Imad Usman Al-Gateli. Lalu habis itu, ala Robito Alawiyah ngundang Imad, kabur lagi. Apa itu? Gue dulu sebagai pengawalnya Kiai Imad, ketika melihat tujuan jahatnya Imad, gue kabur. Gue tinggalkan, gue antitesis. Imad, saya maki-maki terus, saya dorong terus supaya kamu cepat membuktikan. Itu gue. Gue lawan ombak, gak masalah. Gue lawan badai, gak masalah. Walaupun kawan-kawan saya sendiri pun di mukimat, orang masalah. Tabrak. Oh no. Tabrak. Ngapain takut? Kita berbicara benar kok. Kalau gue gak bener, gue udah dimatiin sama orang. Gue ngomong apa adanya. Lalu, bagaimana sekarang? Apa yang terjadi? Kenapa Saripudin Tegal sama Imad berantem? Kabeh mau rebutan balung. Kabeh mau rebutan balung. Maka ketika dulu saya soal ke tempatnya Maulana Habib Lutfi bin Arif bin Yahya, dos pundi kok polemiknya ngeten? Biarkan saja. Yang emas akan terlihat emas. Jawabannya Abah itu begitu. Allah wong ujung golek mangan, wis ben ora usah ditanggepi. Abah itu tahu mereka pada cari makan, alias mukimat pada rebutan balung. Rebutan balung. Mana balungnya entah ya cakar-cakaran. Bukan rebutan daging, rebutan balung. Gak gitu Gus, aku tahu polemik nasab dari awal. Gus, mah lebay. Polemik dari awal dari mana lu? Dari Hong Kong. Gue ini yang viralin Imaduddin. Gue yang memperkenalkan tesisnya Imad ke layak publik. Gue yang dari awal. Mulai dari Haul Wali Songo, mulai debat Banten, mulai sampai dengan Robito Alawiyah. Kabur-kaburan ke si Imad. Gimana? Bagaimana ceritanya? Kok bisa ada paling awal? Paling awal apa? Paling awal nyimak. Gue ini orang yang tahu semuanya. Gue tahu semua. Tujuannya apa? Gue tahu semua. Bahkan kalau kalian masih ingat, 2 tahun yang lalu saya sampaikan. Setelah saya keluar dari kubunya Imad. Delok ono NU pecah ora-orane. Pecah enggak sih? Pecah enggak? Gus Fuad kemarin sudah dapat risiko gara-gara berpolemik pikirannya. Apa yang terjadi kepada Gus Fuad? Mereka semua pada cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin, muhibbin, mukimat jahanam. Saya mau menyampaikan sesuatu, saudara. Perihal ini ya, perihal polemik nasab. Perihal polemik nasab yang sudah selama 3 tahun ini, saudara. Sudah selama 3 tahun ini ya. Santai dulu ya sebentar.
Udah potet nih gitu. Waalaikumsalam. Jadi begini saudara. Jadi perihal polemik nasab itu sekarang sudah selesai, sudah rungkat, sudah tidak bisa dijadikan andalan lagi untuk dimanfaatkan sama kelompok-kelompok yang sedang mencari panggung ataupun sekedar mencari viewer, follower, subscriber. Kasihan sekali. Kenapa? Dampaknya kan kepada orang-orang yang awam, ya kan? Yang awam yang jadi yang kena dampak. Akhirnya mereka berpolemik dengan pikirannya sendiri. Akhirnya mereka berpolemik dengan asumsi masing-masing, dengan pikiran mereka masing-masing. Padahal sesungguhnya polemik perihal nasab ini tidak jelas dan tujuannya adalah jahat. Itu sama dengan pintu masuknya kelompok takfiri Wahabi, kelompok-kelompok radikalis. Sangat hati-hati makanya dulu itu ya, dari dulu itu saya sebagai aktivis Nahdlatul Ulama, sebagai warga NU, sebagai aktivis, saya dulu sering menyampaikan, hari ini kita melawan dulu ya, hari ini kita melawan HTI, hari ini kita melawan JAD, hari ini kita melawan Khilafatul Muslimin, hari ini kita melawan FPI, umpamanya begitu. Mereka menggunakan bendera masing-masing. Hari ini yang paling bahaya itu adalah ketika mereka menggunakan bendera kita, karena skema mereka seperti skema penjajah. Ya, ketika kita melawan HTI, mereka menggunakan bendera sendiri gampang untuk mereka keciri lah, ketahuan lah kalau mereka menggunakan bendera itu berarti lawan kita. Hari ini lawan kita itu mereka mengaku sebagai NKRI, hari ini mereka mengaku sebagai NU, hari ini mereka mengaku sebagai Nusantara. Nah ini bahaya ini, hampir tidak kelihatan nih mana musuh, mana lawan, mana kawan. Akhirnya apa? Yang jadi tumbal, yang jadi korban adalah kawan-kawan kita sendiri. Bahkan teman-teman saya banyak sekali yang murtad. Akhirnya terprovokasi, terdoktrinisasi dengan hal-hal yang ya kayak gitu. Coba bayangkan. Ayo kita lihat. Mulai dari mana? Mulai dari kasus pemalsuan makam. Rumor yang sengaja digumingkan selama 3 tahun, korban hoaxnya banyak. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada bukti sesuai fakta hukum. Dulu kan Anda kan percaya begini, wah ternyata Habib Lutfi itu kejam, ternyata Habib Lutfi itu masukin makam, itu pembela sejarah dan lain sebagainya. Wah, doktrin itu selalu berkali-kali tersampaikan dan Anda menyimak di konten-konten orang-orang